Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang zakat, yaitu arti zakat, cakupan atau macam zakat, mustahik atau orang yang berhak menerima zakat, dan cara menghitung zakat. Dosen pengampu Profesor Dr. Haji Munirul Abidin MAG, mata kuliah studi fikih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Demuna Larasati, NIM 200602110047 dari kelas Biologi D angkatan 2020. Nah, pada kali ini saya akan membahas yang pertama ada pengertian zakat, yang kedua ada dalil zakat, ketiga cakupan atau macam zakat, keempat mustahik atau orang yang berhak menerima zakat, yang kelima cara menghitung zakat, dan yang terakhir atau keenam ada hikmah zakat. Oke, yang pertama yaitu pengertian zakat. Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut kebahasaan, zakat dari kata zaka yang bila dirangkaikan pada kalimat zaka syai'al yasku, yang artinya itu sesuatu itu bertumbuh, bertambah dan tumbuh. Definisi zakah sebagai madah atau pujian dapat dilihat dalam firman Allah Ta'ala, yang artinya maka janganlah kamu memuji dirimu suci. Kalau ia bermakna pembersihan, apakah ia secara kasat mata atau secara makna bisa dilihat pada Quran Surat Asy-Syams ayat 9. Yang artinya, maka beruntunglah orang yang menyucikannya, yakni menyucikan jiwa dari segala kekotoran. Zakat terbentuk dari kata tazkiyah atau menyebut kata-kata pujian. Dengan makna kebahasaan di atas, yakni tumbuh dan suci, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, sesuai tinjauan syariat, maka itulah yang akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan pada harta dan pahala. Terlebih juga, zakat itu berkaut pula dengan perdagangan dan pertanian. Selanjutnya, zakat atau zakah dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, atau fakir, miskin, dan sebagainya. Zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, atau fakir, miskin, dan sebagainya. Nah, zakat dari secara makna tersebut berarti nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan kepada fakir miskin ditunjukkan oleh sebuah riwayat di mana Nabi Muhammad mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk mengambil sebagian harta orang kaya agar diberikan kepada orang yang kurang di antara mereka. Adapun secara keistilahan, makna zakat dalam syariat Islam ialah arti seukuran tertentu beberapa jenis harta yang wajib diberikan kepada golongan-golongan tertentu, dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Bagian dari harta inilah yang dinamai zakat, dan didoakan oleh penerimanya agar diberikan keberkatan dari Allah. Tak jauh dari ketentuan di atas, ia dikecualikan dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, dan wajib dikeluarkan bagi orang yang berakal, balik, dan merdeka. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 disebutkan bahwa zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Selanjutnya ada dalil zakat atau dalil zakat terdiri dari dua, yaitu yang pertama ada dalil Al-Quran dan juga hadis. Nah, yang pertama dalil Al-Quran. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimu sholata wa atu zakah wa warka'u ma'ar rakiin, yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Selanjutnya pada surat
Ada surat At-Taubah ayat 103 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna sholawataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Sedangkan dalil zakat berikutnya yaitu ada pada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, pokok-pokok iman ada 5 perkara, yakni persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji, dan puasa bulan Ramadan. Selanjutnya ada cakupan atau macam-macam zakat. Itu terbagi menjadi 2, yaitu ada zakat mal dan zakat fitrah. Yang pertama adalah zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua ada zakat fitrah, yang artinya zakat fitrah adalah zakat yang harus ditunaikan bagi seorang muzaki yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang harus dikeluarkan sekali setahun, yaitu saat bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Zakat fitrah hukumnya wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang mampu. Di Indonesia, pemungutan dan pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019. Zakat baru bisa dikenakan apabila sudah memenuhi kriteria, yakni harta tersebut merupakan milik penuh, diperoleh dari cara halal, dan mencapai nisab. Yang selanjutnya ada mustahik zakat atau orang yang berhak menerima. Nah, orang yang berhak menerima zakat ada 8, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, ghorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Apa itu fakir? Yang pertama, fakir yaitu mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Menurut Buya Hamka, kata fakir berasal dari makna membungkuk tulang punggung. Satu sebutan bagi orang yang telah bungkuk memikul beban berat kehidupan. Yang kedua ada miskin. Miskin merupakan mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Secara kebahasaan, orang miskin berasal dari kata sukun, artinya tidak ada perubahan pada hidupnya, tetap begitu saja, atau menahan penderitaan hidup. Yang ketiga ada amil, yaitu mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Tentu saja dalam memungut zakat ada para petugas yang mengambil. Nah, mereka juga berhak untuk mendapatkan zakat. Namun, Buya Hamka memberi catatan bahwa jika si pengurus atau pegawai mengambil sebagian hartanya yang telah dipungut untuk dirinya sendiri, ini dijatuhkan atau mengacu kepada korupsi atau wulul. Karena menurut beliau, boleh saja mengadakan kepanitiaan dalam rangka pemungutan zakat. Yang kelima ada mu'alaf. Apa itu mu'alaf? Mu'alaf yaitu mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. Selanjutnya ada hamba sahaya, yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya. Selanjutnya ada ghorimin, yaitu mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya. Selanjutnya nomor 7 ada fisabilillah, yaitu mereka yang berjuang di jalan Allah, semisal dakwah, perang, dan sebagainya. Yang terakhir atau nomor 8 yaitu ada ibnu sabil, yaitu mereka yang kehabisan biaya di perjalanan. Nah, ada orang yang berhak menerima zakat, juga ada orang yang haram atau dilarang untuk menerima zakat. Yaitu yang pertama ada orang kaya dan orang yang masih memiliki tenaga, hamba sahaya yang masih mendapat nafkah atau tanggungan dari tuannya, keturunan Nabi Muhammad
keturunan Nabi Muhammad, Ahlul Bait, dan yang terakhir ada orang yang dalam tanggungan dari orang yang berzakat, misalnya anak dan istri. Selanjutnya ada cara menghitung zakat. Untuk zakat mal sendiri, besaran zakat artinya yang harus dibayar ada 2,5% dikalikan dengan jumlah harta yang disimpan. Atau pembayaran zakat adalah jika mengacu pada zakat penghasilan, pengertian zakat. Contohnya, seorang dengan penghasilan setahun, seseorang memiliki penghasilan dalam setahun itu 100 juta. Maka zakat mal yang harus dibayarkan adalah tadi kan 2,5%. Berarti 2,5% dikali 100 juta dan hasilnya adalah 2,5 juta. Berarti 2,5 juta adalah yang harus ia bayarkan untuk zakat mal. Dan selanjutnya zakat fitrah. Untuk zakat fitrah, besaran pembayaran zakat fitrah menggunakan standar beras, yaitu 2,5 atau 2,5 kg atau setara dengan 3,5 liter beras atau makanan pokok lain yang berlaku. Jika membayar zakat fitrah dengan uang tunai, yaitu sebesar 40 sekisar 40 sampai 50 ribu per orang, yang disesuaikan dengan harga beras 2,5 kg. 2,5 kilogramnya. Nisab zakat adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jika harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nisab, maka kekayaan tersebut wajib zakat. Jika belum mencapai nisab, maka tidak wajib zakat. Batasan nisab itu sendiri antara sumber zakat yang satu dan sumber zakat lainnya berbeda satu sama lain. Nisab zakat pertanian sama dengan 5 wasak atau 653 kg beras. Nisab zakat emas 20 dinar atau setara dengan 85 gram. Nisab zakat perak 200 dirham setara dengan 595 gram. Nisab zakat perdagangan 20 dinar atau 85 gram emas dan sebagainya. Untuk contoh lain yaitu zakat kekayaan atau penghasilan nisab yang berlaku adalah 85 gram emas. Jika harga emas per gram saat ini adalah 900.000, maka batas nisab adalah 76.500.000. Jika seorang muslim memiliki kekayaan minimal 76.500.000 atau setara 85 gram emas dan sudah mengendap selama setahun atau mencapai haul, maka wajib menunaikan zakat. Besaran zakat yang harus dibayar adalah 2,5% dikalikan dengan jumlah harta yang disimpan. Dan yang terakhir ada hikmah zakat. Hikmah zakat sebenarnya banyak sekali, tapi di sini dipaparkan hanya 8. Oke, yang pertama mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin. Nomor 2, pilar amal jama'i antara mereka yang berada dengan para mujahid dan dai yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Yang ketiga, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. Yang keempat, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. Nomor 5, ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Nomor 6, untuk pengembangan potensi umat. Nomor 7, dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam. Dan yang terakhir atau nomor 8, menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan atau saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan bisa di chat di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya sih.